Dalam dunia studi orientalis, ada satu tokoh yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu John Swansbrook. Seorang pemikir yang datang bukan hanya untuk membaca Al-Quran, tetapi untuk menggugat, mempertanyakan, dan membongkar sejarah yang selama ini dianggap mapan. Lahir di Illinois tahun 1928, Swansbrook tumbuh sebagai sejarawan yang menekuni naskah-naskah tua. Ketika ia bekerja di SOAS London, kemudian di dunia manuskrip Yahudi Kristen, di tradisi bahasa Arab dan sejarah Timur Tengah, membuka sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang menuntutnya menulis dua karya besar, Quranic Studies dan Sekretarian Milieu, karya yang mengguncang pemahaman banyak orang terhadap Al-Quran. Swansbrook menyelami Al-Quran bukan dengan iman, tetapi dengan pisau analisis atau yang biasa kita sebut dengan historical analysis dan literary analysis. Baginya, tanpa manuskrip asli, Al-Quran pasti mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Dan melalui analisis literary, ia mengatakan bahwasanya agama Islam mengikuti sejarah agama Yahudi dan Kristen. Ia mengemukakan teorinya ke dalam 4 pilarnya, yaitu komunitas sektarian, evolusi teks, intertekstualitas, dan polemik keagamaan. Disinilah pemikirannya mulai dianggap kontroversial, terutama bagi para sarjanawan muslim. Menurut Swansbrook, teks Al-Quran bukan selesai pada masa Nabi. Ia berkembang pelan, bertahap dalam komunitas muslim yang sedang mencari identitas. Ia menyatakan bahwa hadis dan sirah bukan catatan sejarah, melainkan konstruksi teologis yang dibuat generasi setelahnya. Dan Al-Quran dipandang sebagai teks polemis, sebuah arena dialog dan perdebatan dengan Yahudi dan Kristen. Inilah alasan mengapa gagasan Swansbrook dianggap mengguncang. Adapun tentang pemikiran John Swansbrook tentu tidak terlepas dari kritik dari sarjana muslim maupun dari sarjana barat. Di antaranya yaitu Nasir Abu Zaid dan Fazlur Rahman sangat mengkritik keras terhadap pemikiran dari John Swansbrook. Menurut mereka, pemikiran John Swansbrook terlalu mengabaikan kekuatan hafalan ulama klasik dan terlalu mengabaikan metode ketat dalam periwayatan hadis. Adapun kritik dari sarjana barat, salah satunya Montgomery mengatakan bahwasanya pemikiran John Swansbrook terlalu ekstrim dan terlalu spekulatif dan tidak didukung dengan bukti-bukti manuskrip. Walaupun serangan datang dua sisi, namun gagasan dari John Swansbrook tetap hidup hingga saat ini. Meski kontroversial, pemikirannya membuka jalan dan pandangan baru sarjanawan muslim terhadap ilmu Al-Quran. Ia menggerakkan tentang kodifikasi Al-Quran, tradisi lisan, dan hubungan Islam dengan agama-agama semitik lainnya. Adapun perbedaan pandangan sarjana muslim terhadap pemikiran John Swansbrook diantaranya, yang pertama, sarjana muslim meyakini bahwasanya Al-Quran adalah wahyu ilahi yang suci. Sedangkan dalam pemikiran John Swansbrook, Al-Quran dianggap sebagai teks sejarah atau objek sejarah. Yang kedua, sarjana muslim meyakini bahwasanya Al-Quran turun melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam pemikiran John Swansbrook, Al-Quran bukanlah dianggap sebagai manuskrip asli dari Tuhan, melainkan disusun oleh manusia setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, para sarjana muslim meyakini bahwasanya Al-Quran bersifat otentik. Sedangkan dalam pemikiran John Swansbrook, Al-Quran disusun melalui proses editing. Yang keempat, sarjana muslim meyakini bahwasanya Al-Quran tidak berubah dan sumber kebenaran di dalamnya. Sedangkan dalam pemikiran John Swansbrook, Al-Quran perlu diperbaiki dan dikritik sesuai dengan Injil. Yang kelima, sarjana muslim meyakini bahwasanya Al-Quran tidak boleh diragukan sama sekali dan memiliki transidental di dalamnya. Sedangkan dalam pemikiran John Swansbrook, Al-Quran tidak boleh menimbulkan klaim ilahi secara langsung. Swansbrook mungkin menghadirkan sesuatu yang mengguncang, sebagian keliru, sebagian berlebihan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa pemikiran Swansbrook memaksa dunia akademik untuk terus meneliti dan terus mengkaji. Dan pada akhirnya,
Sebagai umat Muslim, kita meyakini bahwa Al-Quran turun sebagai kebenaran, dijaga dalam hafalan, diamalkan dalam kehidupan, dan menjadi petunjuk bagi siapapun yang berinteraksi dengannya.